Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, di siang hari Ramadan ini alhamdulillah kita bisa kumpul di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan puasa kita, dan kita berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan puasa Ramadan ini. Perlu diingat di awal majelis kita ini, ikhwas sekalian yang Allah muliakan, bahwa Ramadan selain bisa mendatangkan kepada kita semua kebaikan, yakni bisa mengangkat derajat kita, bisa juga menjatuhkan derajat kita. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu saat naik ke mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin 3 kali. Amin, 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 ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Para sahabat radhiyallahu anhum merasa aneh, kenapa Rasulullah SAW mengucapkan amin 3 kali. Sehingga mereka berkata kepada Rasul, engkau tidak pernah mengatakan demikian, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, qala li Jibril, tadi Jibril berkata kepadaku, rogima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah atau merugilah seorang hamba berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, dia tidak mendapatkan ampunan. Fakultu, maka aku mengucapkan amin. Kemudian Rasul berkata, Jibril berkata juga padaku, rogima anfu abdin, celakalah atau merugilah seorang hamba idza dzukirta indahu falam yusalli alaik. Fakultu amin. Apabila engkau disebut nama engkau di sisi orang, di sisi dia tidak mengucapkan sholawat kepada engkau, maka aku mengucapkan amin. Kemudian Jibril berkata kepadaku, rogima anfu abdin adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhiluhul jannah. Celakalah seorang hamba atau merugilah seorang hamba, dia berjumpa dengan keduanya atau salah satu dari keduanya, tetapi tidak memasukkannya ke surga. Maka aku pun berkata amin. Ikhwan yang Allah muliakan, di awal hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di Al-Adab Al-Mufrad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita mendapatkan Rasulullah SAW di hadis ini mengucapkan amin, mengaminkan doanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril tentunya kalau berdoa dan Rasul yang mengaminkan, ini pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang sangat mengerikan bagi orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi keluar dari Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang ini yakni cuek dengan Ramadan. Dia menganggap bulan Ramadan itu biasa-biasa saja. Ya. Oleh karena itu ikhwan Allah muliakan, lewat hadis ini semoga kita lebih perhatian lagi dengan Ramadan, dengan puasa kita. Karena di bulan ini ikhwan Allah muliakan, Allah memberikan fasilitas. Allah memberikan fasilitas yang dengan fasilitas itu seseorang bisa menggapai kesuksesan dunia akhirat. Di bulan Ramadan ini seperti yang disabdakan sama Rasulullah SAW, pintu-pintu surga dibuka. Di bulan Ramadan ini seperti yang digambarkan oleh Rasul kita SAW, pintu-pintu neraka ditutup.
Dan di bulan Ramadan ini, Allah menyatakan, syaitan dibelenggu. Syaitan dibelenggu. Jadi semua hal, fasilitas yang kita bisa menggapai anugerah Allah sebesar-besarnya itu ada di bulan ini. Oleh karena itu sehingga disampaikan di ayat Quran dan hadis, ya, kita mendapatkan keutamaan yakni Lailatul Qadar juga di bulan ini. Nah, kalau orang ini cuek, biasa saja dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di mana fasilitas sangat terbuka dan dimudahkan sama Allah, berarti yang jadi masalah adalah bukan dari setannya barangkali, tapi dari orang tersebut. Ikhwah yang Allah muliakan, di siang hari ini kita sama-sama akan kembali bahas tentang Al-Arba'un Al-Idariyah, hadis-hadis tentang manajemen, dan kita memasuki hadis yang ke-10 sekarang tentang intiqa'u thayyibil kalam, memilih-milih perkataan yang baik dalam kita berinteraksi, ya. Jadi memilih perkataan yang baik. Kalau kita masuk ke sebuah taman, sebuah kebun buah. Nah, kebun buah atau kita datang untuk beli buah di warung, itu pasti kita milih-milih buah yang bagus. Buah yang jelek kita tinggalkan. Ya. Nah, begitu juga digambarkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama bahwa kita ketika berinteraksi dengan kawan-kawan kita, dengan manusia, itu dianjurkan untuk memilih perkataan yang baik. Nah, di hadis yang akan kita bahas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, Inna fil jannati ghurfatan. Sesungguhnya di surga itu ada ghurfah. Ghurfah ini tempat yang tinggi. Sesungguhnya di surga ini ada ghurfah. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Tampak zahirnya itu terlihat dari dalamnya. Dalamnya terlihat dari luarnya. Faqala Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Liman hiya ya Rasulullah?" Ghurfah ini untuk siapa wahai Rasulullah? Jadi keistimewaan orang yang bisa masuk ke situ. Dan ada ghurfah ini ditanya oleh Abu Musa al-Asy'ari karena ini sesuatu yang sangat menarik, yang menggiurkan bagi orang-orang yang beriman untuk bisa menempati tempat yang tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, liman alanal kalam. Ini yang pertama, bagi orang yang melembutkan perkataannya. Jadi berkatanya lemah lembut. Wa'at amat to'am. Dan bagi orang yang memberikan makan. Wabata lillahi qa'iman wan nasu niyam. Dan dia pun suka sholat malam, berdiri karena Allah Subhanahu wa taala di mana manusia lagi pada tidur. Ini 3 hal yang disebutkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang pantas mendapatkan anugerah ini, anugerah ghurfah. Dan kata Rasul, Inna fil jannati ghurfatan. Di surga itu ada ghurfah. Kalau ghurfah sebenarnya terjemahan literalnya kamar, ya. Ya, tapi ulama menyebutkan tempat yang tinggi. Jadi di surga itu ada tempat yang sangat istimewa. Tampak luarnya bisa dilihat dari dalam. Batinnya terlihat dari luar. Nah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari bertanya, untuk siapa ini wahai Rasulullah? Ini tempat yang sangat istimewa. Kata Rasulullah SAW, liman alanal kalam. Ini sifat yang pertama. Bagi orang yang berkatanya itu baik. Karena dalam lafaz yang lain pakai at-toba. Ya. Yang kedua, wa'at amat to'am. Wa'at amat to'am bagi orang yang suka ngasih makan. Yang sedekah. Kemudian yang ketiga, wabata lillahi qa'iman wan nasu niyam. Dia suka sholat malam. Di malam hari di mana manusia lagi pada tidur. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis sebagai pedoman buat kita semua, ya, untuk mencari kalimat-kalimat yang bagus ketika kita bicara, ketika kita ngobrol, ketika kita muhadatsah sama orang. Ja'ala jazaa'a man talattafa fil kalami al-ghurfah. Nah, di sini disebutkan, ya,
Jadi Allah menjadikan balasan ya, lewat lisan Rasulullah SAW di sini bagi orang yang berlemah lembut dalam perkataannya, al-ghurfah. Allah Subhanahu wa taala balas dengan ghurfah, tempat yang tinggi. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Furqan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu para hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu dibalasi dengan ghurfah karena kesabaran mereka dan sifat-sifat yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan, yang diantaranya adalah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Nah, ayat ini ada idzan. Idzan ini apa ya? Penjelasan ya, penjelasan bahwa linal kalam min sifatis sholihin. Ya, ada penjelasan bahwa perkataan yang lemah lembut itu merupakan sifat dari orang-orang yang soleh. Alladzina khada'u li bari'ihim, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amalul khalqa birrifqi fil fi'li wal qaul. Kemudian mereka berinteraksi dengan makhluk yang lain dengan kelemah lembutan, baik dalam perbuatan dan perkataan mereka. Jadi orang yang mempunyai sifat ini itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam surga, bahkan di ghurfahnya. Ini sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang memiliki tadi sifat tadi. Innal muwazzafal muwaffaqa huwa dzaka alladhi yuhsinu ikhtiyara kalimatihi wa ibaratihi. Sesungguhnya muwazzaf yakni pegawai bekerja yang mendapatkan taufik adalah yang dia itu bagus dalam memilih kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapannya dalam berbicara, ya. Fala tasma'u minhu illa kulla jamilin wa hasan. Kau tidak mendengarkan darinya kecuali keluar dari mulutnya itu semua hal yang bagus, yang baik. Wala yantiqu bil kalimatin nabiyati wal ibaratil jarihah. Tidak berbicara dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang jelek. Nabiyah ini yang kotor, ya, yang jorok. Juga tidak berbicara dengan ibarat, dengan ungkapan-ungkapan yang jarihah. Jarihah ini yang menyakiti orang, ya, yang melukai orang. Bal ya'lamu anna linnas, tetapi dia tahu bahwa manusia punya syuur, punya rasa, punya ahasis, ya. Fayura'iha wa yuhafidhu ala qulubil akharin, sehingga dia pun memperhatikannya, menjaga hati-hati orang lain, ya. Oleh karena itu, karena dia tahu orang juga punya rasa, ya, dia ketika berbicara tarohu, engkau lihat kata penulis yantaqi at-thayyibal kalam, ya, dia betul-betul memilih ucapan-ucapan yang bagus, kalimat-kalimat yang baik, ya. Kama yantaqil akilu at-thayyibat thimar, seperti orang yang mau makan buah, dia kan milih-milih buah mana yang bagus. Nggak mungkin buah yang bosok, yang jelek dia makan. Ya, kita kalau beli buah di warung kan pilih-pilih mana yang paling bagus. Nah, begitu juga orang-orang ini, muwaddaf yang muwaffaq ini, dia berbicara dengan perkataan yang bagus, dia pilih-pilih. Kalau jelek dia nggak ucapkan, kalau bagus baru dia ucapkan. Seperti halnya dia memilih makanan, memilih buah-buahan, ya. Karena kata penulis tadi, itu manusia punya rasa, ya. Kalau orang tua kita bilang kita harus ngaji rasa, ya, ngaji rasa itu gimana? Kalau kita dicubit sakit, jangan nyubit orang, ya kan? Kalau misalkan kita diomongin, dibully, dikata-katain sakit, kita nggak boleh ngata-ngatain orang. Sama, ketika kita sakit, maka orang lain juga sakit, ya.
Tapi ada sebagian orang yang dia tidak punya perasaan tuh. Ya, oleh karena itu, ini hal yang yang sangat diperhatikan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan atau menghabarkan bahwa orang yang bisa berbicara dengan perkataan yang baik, dia pilih-pilih, itu hasilnya Masya Allah sangat luar biasa sekali. Hasilnya Allah siapkan surga, Allah tempatkan di ghurfah, tempat yang tinggi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada hadis di halaman ke-39, Nabi SAW bersabda, "Yahrumu 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin qarib." Haram atas api neraka semua orang yang hayyinin layyin, orang yang lemah lembut, ya. Was sahlin qarib, yang mudah, qarib, yang dekat. Nabi SAW menghabarkan dalam hadis ini bahwa neraka itu haram bagi orang yang punya sifat seperti ini. Kemudian ada hadis juga, hadisnya diriwayatkan oleh At-Tabrani, dihasankan oleh Syekh Albani di Sahih Targhib nomor 1508. Fa'an Amr ibn Abasah, dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin, rijalun laisu bi anbiya wala syuhada." Disebutkan di hadis ini bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada orang-orang ditempatkan oleh Allah di samping kanan Ar-Rahman, di samping kanannya Allah. Dan semua tangan Allah itu kanan. Mereka, kata Rasul, bukan para nabi, juga bukan orang-orang yang mati syahid. Subhanallah, siapa tuh? Memiliki kedudukan yang sangat tinggi seperti itu. Bukan para nabi, bukan yang mati syahid. Ya, ini kesempatan terbuka untuk siapa saja mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di samping kanannya. Kemudian disebutkan yaksha bayadu wujuhihim nadharan nazirin. Dan keputihan dari wajah mereka, jadi wajah-wajah mereka itu putih bercahaya, itu memukau pandangan orang-orang yang memandangnya. Yagdutuhumun nabiyyuna wasyuhada. Para nabi dan syuhada itu iri sampai gibtoh. Gibtoh itu artinya iri, ya, tapi irinya iri yang baik. Iri yang baik. Iri yang baik itu bukan hasad. Sampai para nabi dan asyuhada itu gibtoh, punya rasa gibtoh, iri sama mereka. Bimaq'adihim wa qurbihim minallah. Karena tempat duduk dan kedekatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kila, dikatakan, ya Rasulullah, manhum, wahai Rasulullah, siapa mereka? Qal, Rasul berkata, hum jumma'un min nawazi'il qabail. Hum jumma'un. Mereka adalah sekelompok dari beberapa kabilah. Sekelompok orang dari kabilah macam-macam. Artinya mereka ini orang-orang yang tidak dari satu kabilah. Mereka ini dari macam-macam. Tidak ada hubungan nasab juga sesama mereka. Yajtami'una ala zikrillah, yang berkumpul di atas zikrillah, sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fayantaquna at-tayyibal kalam kama yantiqu akilu at-tamri at-tayyibahu. Mereka itu memilih-milih perkataan-perkataan yang baik, sebagaimana orang yang makan korma, makan buah korma, milih-milih yang bagus dalam makan korma itu. Ya, kalau kita disuguhkan korma, ada korma di dalam satu kotak, kita pilih-pilih kan mana yang bagus, ya kan? Kita makan yang bagus. Nah, begitu juga mereka nih yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu,
memilih-milih dalam perkataannya, memilih-milih ngomongnya. Kalau bagus disampaikan, kalau nggak bagus ditahan. Ini latihan puasa juga ya, puasa ngomong dari yang buruk. Dan puasa ini kan imsak, arti puasa itu imsak, menahan diri ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni tempat yang tinggi kepada kita semua di sisinya. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih taufik pada kita untuk bisa mengamalkan hadis ini. Karena hadis ini Masya Allah ya, hadis ini ikhwan membuat kita ini jadi bisa semangat untuk ngomong yang baik. Kita pilih-pilih. Oleh karena itu, kalau enggak bagus kata Rasul, lebih baik diam. Nah, di bulan Ramadan ini banyak fasilitas supaya kita melatih ngomong kita ini bagus. Kita suruh baca Quran, banyak baca Quran. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang bahayanya orang yang tidak menjaga lisannya di bulan puasa. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan perkataan zur. Perkataan zur ini kata ulama kul qaul muharram. Kulla qaulin muharram. Semua hal yang haram. Semua ucapan yang haram. Wal amalu bihi, dan orang yang tidak meninggalkan semua perbuatan yang haram. Falaysa lillahi haja. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh. Dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi puasa itu selain kita menahan diri dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri di siang Ramadan, kita juga harus lebih menjaga diri dari ngomong yang salah, ya, yang keliru, ngomong yang jelek, ngomong yang dosa, atau menjaga diri dari perbuatan yang mengandung dosa. Jadi puasa itu kata Syekh Utsaimin, puasa jasmani dan puasa rohani, puasa maknawi. Jadi bukan hanya puasa jasmani doang, tapi puasa itu ada puasa maknawinya. Jadi ketika kita puasa, mulut kita juga puasa juga, telinga kita juga puasa, mata kita juga puasa dari perbuatan-perbuatan yang haram. Faman kana hadza wasfuhu ahabban nasi atau ahabban nasu mujalasatahu. Orang yang sifatnya seperti ini pasti manusia suka bermajlis dengan dia. Pasti itu. Jadi di antara cara untuk mendapatkan cinta manusia, ini caranya. Caranya adalah berbicara dengan bagus, dengan baik, ya. Cara dan isi. Berbicara yang bagus itu cara dan isi. Caranya, cara kita ketika menyampaikan, kemudian isinya. Isinya, konten yang ada dalam pembicaraan ini. Pasti orang suka. Pasti. Kalau kita tanya kepada siapapun di antara kita, ada dua orang, A, B. Si A ini ngomongnya jelek, kasar, dan seterusnya. B ngomongnya lembut, baik, dan seterusnya. Kalau kita tanya, antum lebih suka dekat dengan A atau B? Jawabannya pasti dengan B. Ya kan? Nah itu. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Laula thalathun lama ahbabtul baqa." Kalau bukan karena 3 perkara, aku enggak akan mau hidup di muka bumi ini. Tinggal di muka bumi ini. Laula an ahmila atau an uhmala ala jiyadil khayli fi sabilillah wa mukabadatul lail wa mujalasatu aqwamin yantaquna at-tayyibal kalami kama yantaqi at-tayyibat tamri. Kalau bukan karena 3 perkara, saya enggak mau hidup di muka bumi ini enggak lama-lama. Kalau bukan karena aku ya berada menunggangi kuda-kuda yang bagus di jalan Allah, maksudnya berjihad di jalan Allah. Atau bukan karena mukabadatul lail. Mukabadatul lail ini beribadah di malam hari. Ya, bersusah payah beribadah di malam hari, salat ya, dan bermunajat kepada Allah. Dan kalau bukan karena
mujalasatu aqwamin, ini yang menjadi syahidnya ini. Duduk bersama kaum yang mereka itu memilih kalam yang baik sebagaimana memilih tamr ya, kurma yang bagus, kurma yang bagus, kurma yang baik. Nah, jadi memang menyenangkan kita ngobrol sama orang-orang yang ngomongnya dijaga, nggak kasar, nggak menyelekit kalau ngomong, itu nikmat ya. Dan kita bebas hatinya. Tapi kalau ngomong sama orang yang kalau ngomong itu nyelekit, nggak bebas kita hatinya, ya, tidak tidak enak. Nah, baik. Hadis berikutnya, ikhwan yang Allah muliakan, hadis yang ke-11 tentang al-amanatu fil amal. Ini sangat penting sekali. Hadis amanah dalam bekerja. Ya. Hadis dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, al-khazinul muslimul amin. Al-khazinu al-muslimul amin. Ini bendaharawan. Bendaharawan muslim yang amin, yang bisa dipercaya. Alladzi yunfidhu, yang menunaikan kerjaannya. Wa rubbama qala, bisa jadi Rasul berkata, yu'ti, yang memberikan, ma umira bihi, apa yang diperintah, kamilan muwaffaran thayyiban, dengan sempurna, tidak berkurang dan bagus, yang baik. Thayyiban bihi nafsuhu, maksudnya yang jiwanya rela. Fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Kemudian dia memberikannya kepada orang yang dia perintahkan untuk dia kasih, maka ia termasuk salah satu dari orang yang bersedekah. Nah, ini cocok sekali buat kita yang kerja di LAS, ya, menjadi amil. Ini hadis ini pas sekali ini, Juan. Ya, amanah dengan perspektif yang luas, bimafhumiha al-wasi', ya, wa maknaha syasi', itu begitu menggoncang hati orang yang beriman. Kalau orang beriman ini tahu tentang beratnya amanah, tentang beratnya memikul amanah, ya. Kaifala, bagaimana tidak? Wa qad tabarra'at minhas samawati tibaqu wal arduna sab'u wal jibalu rawasi. Nah, ini bagaimana tidak, ya? Di mana langit-langit yang 7 lapis, bumi yang 7, gunung yang kokoh, gunung-gunung yang kokoh, itu tabarruat. Tabarruat itu berlepas diri, nggak mau nerima amanah ketika ditawarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa tahammalaha al-insanu li dhulmihi li nafsihi wa li jahlihi biha. Tetapi manusia mau memikul amanah ini karena kezaliman dan kebodohannya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 72, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah untuk dipikul oleh langit yang 7, oleh langit-langit, oleh bumi, oleh gunung-gunung. Semuanya mereka tidak mau, abaina, ya, tidak mau untuk memikulnya. Wa asfaqna minha, dan mereka takut. Wa hamalahal insan, tapi manusia mau memikulnya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya ia, manusia itu zalim dan bodoh. Zalim dan bodoh. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, di sini disebutkan ada beberapa syarat, ya, syarat bagi orang yang akan mendapatkan keutamaan ini. Jadi orang dikasih tugas untuk memegang sesuatu amanah, kemudian ditunaikan kepada orang yang harus dia tunaikan. Itu sama halnya dia bersedekah. Dia dan orang yang nitipkan sedekahnya itu sama. Masya Allah. Jadi kalau antum dititipi sesuatu, misalkan ada namanya Pak Budi, ya, antum siapa namanya? Akhi lupa. Frankie, ya, bukan ngeprank, ya. Frankie, ya. Panggilnya Mas atau ayah atau bapak atau asli mana antum? Ya. Subhanallah. Barakallahu fiik, akhi. Misalkan Frankie, datanglah Pak Khalid, nitip sedekah. Ana mau nitip ke antum sedekah 10 juta.
antum bagikan ya ke fakir miskin. Nah, antum bagikan sesuai dengan apa yang disuruh sama Pak Khalid misalkan. Antum ketika menunaikan dengan betul-betul amanah itu sama pahalanya dengan Pak Khalid. Masya Allah. Ahadul mutasaddiqin. Salah satu orang yang bersedekah. Nah, antum bisa lihat di sini ada syarat-syarat yang harus kita lihat di sini. Yang al-amin itu syarat yang hadza syartul awal. Amanah, ini syarat yang pertama. Fala yasduqu alaihi al-haditsu illa idza kana aminan. Nah, hadis tidak masuk ke sini, maksudnya orang itu tidak dikatakan sesuai dengan hadis ini kecuali kalau orang itu punya amanah, sifat amanah. Asyartu tsani, syarat yang kedua, kamilan muwaffaran. Menunaikan tugasnya, ya, mendistribusikan apa yang dia pegang itu harus kamilan muwaffaran, sempurna dan tidak berkurang. Ya, sempurna dan tidak kurang. Muwaffaran. Ya. Ini syarat yang kedua. Yu'til ma'mura lahu awil muraji'a asy-syai'a awil amra kamilan. Jadi memberikan kepada orang yang memang harus diberikan haknya itu dengan sesuatu atau perkara dengan sempurna. La yanqusu minhu syai'an. Tidak mengurangi sedikit pun. Ba'dul muwazzafin yanqusu minal ata. Nah, sebagian muwazzaf, sebagian pegawai ya, itu ketika dikasih amanah dia kurang-kurangi. Untuk apa? Likai yuwaffir 'alal wizarati wasyarikah. Supaya yang dia kurangi itu ya diberikan kepada wizarah atau kepada syarikah, kepada lembaga. Syarikah atau wizarah. Wizarah ini di sini kalau apa ya, lembaga kementerian ya, wizarah. Pokoknya lembaga apapun lah gitu ya. Wa hadza min haqqil amil, padahal ini adalah haknya orang yang kerja. Haknya orang yang kerja. Ya mestinya ditunaikan kepada ya kan? Sama seseorang dikasih tugas untuk membagi-bagi gaji, ya kan? Nggak ada salah dipotong gajinya orang. Ini nggak boleh. Ya, haram. Ini syarat yang kedua, ngasihnya sempurna nggak kurang. Jadi kalau kita kasih tugas, ngasih ke orang itu sempurna tidak kurang. Asyartu tsalis, thayyiban bihi nafsuhu. Dia sukarela ngasihnya, seneng gitu. Jadi yu'ti wa huwa, ini ada kalimat yang kurang ini. Farahun masrurun. Dia farihun masrur, dia senang, bahagia. Bitauzi'i hadzal amri 'alan nas. Dia bahagia membagi-bagikan urusan ini kepada manusia ya. Na'am, ba'dul mas'ulin yatadayaqu minal ata wa ka'annahu yadfa' min jaybihil khas. Sebagian orang yang dikasih tugas, dia punya kewajiban ketika dapat amanah untuk ngasih itu sempit dadanya. Sempit gitu. Seakan-akan amanahnya ini atau seakan-akan dia mengeluarkan dari kantongnya sendiri. Padahal kan titipan orang, bukan dari kantongnya sendiri. Tarahu mutadayyiqun mutabarrimun min hadha at-tawzi' 'ala an-nas. Lidzalika tarahu yamna'u wa la yu'ti wa yuqallilu qadral imkan fala kamilan wala muwaffara. Jadi sebagian orang itu merasa sempit ya dan membagikan apa yang harus dikasih kepada orang dari amanah. Oleh karena itu kata dia, kamu melihatnya dia tidak memberi, dia menghalangi, yamna, atau yuqallil, yang ngurang-ngurangi, qadral imkan, semampunya dia, tidak sempurna dan berkurang. Wala muwaffaran ya, artinya berkurang. Maka dia ini tidak akan termasuk ya dari yang akan kita baca ini. Dari ahadul mutasaddiqin, salah satu dari orang yang bersedekah. Ya. Nah, jadi kalau orang yang kata Rasulullah SAW, al-khazin al-muslim al-amin, ya,
Jadi al-khazinu itu orang yang memegang amanah, dia semacam bendaharawan ya. Orang muslim yang aman, yang amanah, yang menunaikan tugasnya atau memberikan sesuai dengan apa yang ditugaskan, kamilan muwaffaran thayyiban bihi nafsu, ya. Sempurna, enggak berkurang, ya. Kemudian dia senang, sukarela, ya, senang ngasihnya. Ini seperti ahadul mutasaddiqin, salah satu dari orang yang bersedekah. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa, kita ada kesempatan menjadi orang yang bersedekah sebenarnya. Kalau dikasih tugas, dikasih amanah, kemudian kita ngasihnya sempurna. Ya, dulu waktu zaman belum ada las nih, Anda beberapa kali dapat amanah zakat, bingung Anda kan? Sekarang ada las ini, Masya Allah. Kasihnya kelas saja. Anda ikhwan-ikhwan bilang, kelas Robani itu lasnya. Ustaz Erwandi, Ustaz Ihsan, dan kawan-kawan. Insya Allah lebih enak baginya. Gitu kan. Nah, itu apa namanya, orang yang kerja jadi amil di sini, kemudian membagi betul-betul sesuai dengan aturan, dengan amanah, itu masuk ke hadis ini, ahadul mutasaddiqin. Menjadi salah satu orang yang bersedekah. Ya. Tapi tadi syaratnya 3. Amanah, ngasihnya sempurna, tidak kurang. Kemudian yang ketiga, dia sukarela, senang ngasihnya. Ya. Jangan seperti sebagian orang jadi pengurus masjid, ada amanah, ya, dikasih amanah, dia memperkaya diri dengan uang umat. Nah, ini bahaya ini. Ya. Wa huwa wa rabbus shadaqati fil ajri sawa. Nah, ini kata ulama. Dia maksudnya yang membagikan amanah itu, wa rabbus shadaqati, dan yang punya sedekahnya, yang dititipkan kepadanya, yang menitip kepadanya, fil ajri sawa. Sama pahalanya. La tarjiha li ahadihi ma'alal akhar. Tidak ada kelebihan bagi salah satu keduanya atas yang lainnya. Nah, jadi antum kalau dikasih amanah sama orang kaya, wah berarti antum ada kesempatan mendapatkan pahala sedekah. Sama persis kata ulama. Tapi syaratnya tadi amanah, ngasihnya kamilan muwaffaran, kemudian kita senang. Jangan merasa terbebani. Jangan merasa sempit, ya. Atau naudzubillah, disunat nih, dikit nih. Ya enggak? Bahaya kalau begini kan? Nah, harus kamilan muwaffaran. Taib. La tarjiha li ahadihi ma'al al-akhar wa in ikhtalafa miqdaruhu lahuma. Walaupun mungkin dari kadarnya berbeda, ya. Nah. Taib. Kita lanjutkan. Anda loncat aja ya. Loncat ke halaman 43. Ya, supaya enggak terlalu lama karena antum lagi pada puasa kan. Jadi orang yang bicara harus memahami orang yang puasa kan. Kadang lupa orang bicara depan itu. Ya. Innal muwazzafan najiha dzal aqli rajih huwa alladhi ya'rifu annahu mas'ul 'anil a'mali al-munatati bihi fi wadhifatihi wa anna a'malal khalqi muwakkalatun ilaihi wa sayuhasabu ala taqsirihi in qassara wa sayujaza khairan in adda al-amanata ala wajhiha. Ya. Jadi muwazzaf, pegawai yang sukses, zal aqli rajih, yang punya akal rajih, dia tahu bahwa dia itu mas'ul, sebagai penanggung jawab, dan nanti akan ditanya ya tentang amal-amal yang meliputinya dalam tugasnya. Dan amal-amal manusia kan diwakilkan kepadanya. Dia akan dihisab kalau dia melakukan pelanggaran, ya, atau melakukan apa, dihisab atas taksirnya, kelalaiannya, kalau dia lalai.
Wa sayujaza, kebalikannya, akan diberikan pahala kebaikan kalau menunaikan amanah sesuai dengan semestinya ya. Fayambagi an yakuna al-wazi'ud dini yudafi'an lil mu'min lil khairi. Jadi orang beriman itu hendaknya punya wazi' dini. Jadi wazi' dini yang mendorong dari sisi agama untuk melakukan kebaikan. Fadinunal islami bihamdillah, agama kita agama Islam alhamdulillah, dinun kamilun, agama yang sempurna, mutakamil ya. Da'a ila tahqiqi masalihil ibad ala afdali wujuhiha, yang mendakwahkan atau mendorong kita untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sesuai dengan wajah atau sisi yang paling utama. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat ke berapa nih? Ayat ke-58 ya. Ayat ke-58, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan antum an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak mendapatkan amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan jika memutuskan perkara di antara manusia, putuskan dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bihi, sesungguhnya nasihat Allah itu sebaik-baik nasihat. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya. Ini ikhwan yang Allah muliakan yang bisa kita bahas ya tentang hadis al-amanah fil amal. Ya, amanah dalam beramal, dalam bekerja. Ya, kita gunakan tanya jawab sekarang. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, tafadhal. Ya. Kalau puasa ini ngantuk, takutnya Anda ngobrol antum tidur. Anda bicara atau ngantuk. Tapi Masya Allah, nggak ada yang ngantuk di depan Anda. Alhamdulillah. Masya Allah. Nggak tahu yang sebelah sana. Jangan-jangan sambil tidur. Nah, fadhal, ada pertanyaan? Saya bisa bertanya, Ustaz. Iya, Ustaz Ihsan. Penjelasan soalnya berinfak dan disalurkan secara amanah. Iya. Nilai pahalanya sama. Iya. Itu berlaku untuk infak sunnah atau infak wajib atau kedua-duanya? Iya, barakallahu fiik. Kalau kita lihat nasnya, ini umum ya. Ahadul mutasaddiqin. Ahadul mutasaddiqin. Salah satu dari orang yang melakukan sedekah. Jadi kadang orang ngasih kita amanah untuk menyalurkan infak wajibnya atau sedekah wajibnya seperti zakat. Berarti kita dapat pahala seperti dia. Tapi kewajiban zakat kita tentunya belum. Ya kan? Karena berbeda gitu. Kemudian kalau orang itu ngasih sedekah umum, sedekah nafilah, ya berarti kita juga mendapatkan pahala seperti sedekah nafilah. Karena sedekah itu ada dua. Kalimat sedekah itu ada sedekah sedekah wajibah dan sedekah mustahabbah. Ini harus kita sampaikan nih, karena kadang orang nggak ngerti sedekah itu disangkanya ayat 60 surat At-Taubah itu sedekah. Ya. Kalimat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin itu maksudnya zakat. Innamas shadaqat, ya kan? Nah, dan Rasulullah SAW juga menggunakan kalimat sedekah. Di hadis Ibnu Abbas ya, dan itu maknanya zakat, bukan sedekah nafilah ya. Jadi sedekah itu bimakna sedekah wajibah dan bimakna sedekah nafilah mustahabbah. Adapun di surat At-Taubah 60 itu sedekah di situ artinya sedekah wajibah. Ya, menyalurkan sedekah yang wajib kepada 8 asnaf tadi. Kenapa sedekah wajibah? Karena salurannya 8 asnaf. Adapun sedekah sunnah nggak terikat dengan 8 asnaf. Ya, tidak terikat dengan 8 asnaf. Antum mau ngasih siapapun boleh, ya kan? Dan berapapun boleh. Ya kan? Antum misalkan dapat gaji sebulan
misalkan 50 juta. Misal, amin kan. Ya, doa kan. Nah, kemudian antum mengeluarkan 30 juta, rugi nggak? Dikeluarkan. Mau 30 juta, mau 20 juta, mau sampai 1 juta, sampai 500.000, terserah bagi yang punya. Ini kalau sedekahnya sedekah apa? Sedekah sunnah. Ya, sedekah sunnah. Tapi kalau sedekah yang wajib, zakat, itu ada aturannya seperti yang antum ketahui bersama ya, seperti kita ketahui bersama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, wa jazakallahu khairan. Kaum muslim ada nggak nih? Kaum muslim? Izin. Oh, masya Allah. Iya. Ada yang lain, ikhwan? Odar. Apakah kalau kita menunaikan amanah ini kan tadi kan harus sempurna gitu Ustaz. Nah, maksudnya sempurna ini seperti apa Ustaz? Apakah sesuai dengan kemampuan kita gitu kan? Kadang-kadang kan kita diberi amanah itu mungkin nggak sesuai nggak full gitu kan, maksudnya ekspektasinya gitu Ustaz. Kemudian apakah ada doa khusus untuk kita ini bisa menjadi orang yang amanah Ustaz? Iya. Yang dimaksud sempurna itu adalah amanah yang diberikan sama si ngasih pemberi amanah. Misalkan anak bilang ke antum, anak ada duit nih 11 juta. Yang 10 juta buat sedekah. Antum kasih kepada orang-orang fakir miskin. Yang 1 jutanya buat antum akomodasi dan seterusnya. Nah, yang dimaksud amanah sempurna itu 10 jutanya antum habiskan buat sedekah. Adapun yang tadi 1 jutanya antum bebas. Atau misalkan 11 jutanya saya bilang, antum mau nggak nih saya kasih antum 11 juta, tapi ini antum jangan ambil, antum kasih ke orang miskin semua. Nah, kalau amanahnya 11 juta kasih ke orang miskin semua, antum kasih. Itu maksud sempurna itu, tidak dikurangi. Tadi nggak dicatut. Misalkan dicatut lumayan nih, ya kan? 50.000 aja nih, kan gitu. Enggak. Semuanya. Itu kamilan muwafaran itu. Sempurna, tidak berkurang. Itu maksudnya. Ya, dan itu bisa kita melakukannya. Asal hati kita kuat dan memang kita ketika nerima amanah dari orang yang ngasih amanah itu, kita siap akhi, ana siap, insyaallah. Terus hati kita tidak ada keinginan untuk ngambil sedikit pun, kasih semuanya, begitu. Nah, dari sisi apa nanti antum? Dari sisi pahala dari Allah kasih besar. Apa? Ahadul mutasaddiqin. Antum seakan-akan apa? Menjadi orang yang bersedekah. Tapi kalau antum kurangi saja dikit, pahalanya nggak dapat. Ya, kalau misalnya nyatut berapa? 100.000 ya. Ya, lumayan nih di kantong nih, ya kan? Ambil, kalau 100.000 pertama dosa, yang kedua nggak jadi ahadul mutasaddiqin, nggak menjadi orang yang bersedekah. Jadi kalau mau menjadi orang yang bersedekah, sama sekali tidak ngambil sempurna, kecuali kalau memang ada misalkan orang yang ngasih sedekahnya dia pengertian, antum harus ada akomodasi nih. Misalkan akhiana mau nyumbang di mana? Nyumbang di Cirebon. Ada fakir miskin 10. Satu orangnya kasih 10 juta ya. Gitu. Untuk pulang perginya nih, antum ambil sekian. Itu nggak apa-apa, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak, tinggal antum lihat, Anda sanggup nggak nih? Gitu. Nah, kalau nggak sanggup, jangan diambil. Kalau misalkan sanggup, Anda juga senang gitu ya, melihat orang senang dikasih, kan merupakan kesenangan tersendiri kalau lihat orang yang kesusahan kita kasih, terus dia senyum bahagia kan, kita ikut bahagia kan, itu luar biasa. Nah, itu ada orang seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Jadi sempurna muwaffaran, sempurna ngasihnya tanpa berkurang sedikit pun. Iya. Apakah ada doa khusus supaya kita menjadi orang yang amanah? Apakah ada doa khusus agar kita menjadi orang yang amanah? Nggak ada. Ya, nggak ada doa khusus. Itu kan kita minta taufik aja dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan. Nah, dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada yang lain? Iya, fadhal.
Nah, untuk menumbuhkan bahagia ini kiat-kiatnya supaya pada saat kita memberikan itu nggak ada rasa hasad atau rasa ganjel gitu, biar keluar bahagianya itu. Ada kiat-kiat khusus Iya. atau nasihatnya? Nasihatnya cuma memperdalam iman dan tahu pahala yang Allah kasih ke kita. Ya, jadi ketika kita mengimani hadis ini, pahala yang akan didapat dari orang yang bersedekah, kita ngasihnya senang. Gitu. Karena apa? Hakikatnya orang yang bersedekah itu sebelum manfaat itu didapat diambil oleh orang yang ngambil sedekah dari orang miskin, hakikatnya dia yang dapat manfaat dulu. Gitu. Seperti misalkan orang yang mengeluarkan hartanya untuk orang miskin, misalkan zakat, ya kan? Keluarkan 2,5%. Apa yang akan dihasilkan? Yang pertama, harta terjaga. Yang kedua, dia tidak disiksa di api neraka. Karena kalau misalkan emasnya tidak dikeluarkan zakatnya, atau harta yang tidak keluarkan zakatnya, kan diancam. Diancamnya emas dan peraknya menjadi lempengan yang akan menyetrika tubuhnya dari depan, dari samping kanan, samping kiri, dari belakang dengan lempengan logam panas, itu kan. Kemudian ada juga yang tidak mengeluarkan zakatnya diancam dengan apa? Dengan ada ular yang Allah kasih di lehernya, kemudian ular itu sangat berbisa sekali dari api neraka. Nah, selain itu di dunia Allah Subhanahu wa taala kasih keberkahan hartanya. Makanya jangan aneh ketika orang kaya yang sudah ngerti ini, dia itu mengeluarkan dengan sukarela, dengan senang. Karena apa? Manfaatnya, sebelum manfaat itu datang diambil oleh orang miskin, dia merasakan manfaatnya dulu. Sama seperti contohnya orang yang punya harta, kemudian kelebihan hartanya itu bangun masjid. Kita tanya, kok antum punya harta bangun masjid? Iya. Antum Masya Allah dermawannya. Dia bilang, ana enggak dermawan. Ana bakhil. Kok bisa antum bakhil? Iya. Saya tahu, karena Allah berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang diberikan, apa yang kita simpan di kita, itu pasti habis. Apa yang kita simpan untuk Allah, itu pasti kekal. Nah, seseorang yang punya 2 miliar misalkan, 700 juta, dia bangun musola, bangun masjid, itu yang dibawa sampai akhirat yang mana? Yang 700 jutanya. Harta dia 700 juta itu. Sisanya bukan harta dia. Ya, sisanya mungkin jadi apa? Kotorannya dia apa entah ya, atau menguap gitu saja. Nah, yang 700 juta itu jadi masjid, Masya Allah. Jadi buat dia, bahkan dibangunkan rumah di surga. Ya kan? Man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun apa? Membangun masjid di dunia ini, Allah bangunkan rumah di surga. Dia tahu nih, rumah yang mewah yang dia miliki itu dia mati, dia tinggalkan. Ya kan? Dia ngontrak. Kita punya rumah sebagus apapun, semewah apapun, sebesar apapun, pasti kita tinggalkan, ngontrak. Ya. Tapi ketika duit kita itu kita jadikan untuk masjid, pulang ke kampung akhirat, udah disiapkan rumah sama Allah. Rumahnya Masya Allah jauh daripada rumah di dunia. Kan Rasul mengabarkan, tempat pecut orang aja, tempat pecutnya di surga itu khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, jadi kalau orang tahu ketika sedekah itu pahalanya besar, dia itu malah senang. Jadi kalau orang yang ngerti akan hakikat ini, ketika dia sedekah nggak petang-petang sama orang miskin. Saya ngasih nih, kan gitu. Nggak begitu. Ya tidak, malah makasih gitu. Kan banyak ya. Itu. Karena apa? Justru orang miskin yang ngasih manfaat gitu. Ya. Jadi keberkahan hartanya, kemudian dia sehat hidupnya, kemudian di akhirat mendapatkan kebaikan karena bersedekah itu. Nah, kita yang dikasih titip, kita harus berpikir seperti itu juga. Ini orang bersedekahnya Masya Allah.
ini kesempatan saya dapat sedekah segini nih. Kan nggak, kalau saya nggak dikasih amanah, saya nggak dapat sedekah nih. Kan gitu. Dengan dikasih amanah, wah saya sama dengan misalkan orang nitip ke kita 5 juta misalkan, kasih buat sedekah. 5 jutanya kita kasih ke orang tanpa dikurangi, kita amanah, sempurna ngasihnya, dan kita senang, lihat orang juga senang. Masya Allah, kita sebagai orang yang sedang bersedekah. Gitu, seperti itu. Jadi pengetahuan ini yang perlu diperdalam dan dikuatkan di hati kita supaya kita tidak sempit dalam bersedekah kalau kita punya harta, atau kita menyalurkan harta orang ketika orang nitipkan pada kita. Wallahu a'lam wa iyyak. Nah. Sudah ya? Cukup ya? Baik. Ana kira cukup, dan antum harus berterima kasih kepada ana karena tidak lama-lama. Sebagaimana juga antum harus pengertian sama ana. Ana ngomong dari pagi. Ya, nanti pada asar mau ngomong lagi nih. Ya kan? Baik, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada kita semua pahala yang besar, dan semoga Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.